warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Video kali ini bersama Kak Arti. Ayo simak dengan benar. Dalam pembelajaran IPA dengan tema daur hidup hewan. Kompetensi dasar membandingkan siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup serta mengaitkannya dengan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajaran, siswa dapat memahami siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup dengan benar. Siswa dapat memahami upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, sebelum pada materi, mari simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Yakhluqullahu ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Pada ayat ini, Allah mengarahkan perhatian manusia supaya memperhatikan hewan-hewan yang bermacam-macam jenis dan bentuknya. Masing-masing binatang itu diberi naluri, anggota tubuh, dan alat-alat pertahanan agar ia dapat menjaga kelestarian hidupnya. Itu semua menunjukkan kekuasaan Allah, ketelitian, dan kekukuhan ciptaannya. Daur hidup juga disebut sebagai siklus hidup. Proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup mulai dari lahir atau menetas hingga dewasa disebut siklus hidup atau daur hidup. Daur hidup hewan adalah tahapan-tahapan hewan dari kecil sampai dewasa. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan selama masa pertumbuhannya. Hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Pernahkah kamu memperhatikan anak ayam yang baru menetas? Anak ayam yang baru menetas mirip dengan induknya, namun ukuran tubuhnya kecil dan bulunya masih halus. Apakah keluargamu memelihara kucing di rumah? Kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Ketika baru dilahirkan, anak kucing bentuk ukurannya kecil. Jika terus dipelihara, anak kucing bertambah besar seperti induknya. Hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah
perubahan bentuk hewan pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Sementara bagi hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tumbuh kembangnya, dinamakan mengalami metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, dan lalat. Katak termasuk hewan yang hidup di air dan di darat. Itulah sebabnya katak digolongkan hewan amfibi. Katak berkembang biak dengan bertelur. Setelah menetas, telur katak berubah menjadi berudu atau kecebong. Berudu hidup di air dan bernapas dengan menggunakan kulit dan insang. Pada perkembangan selanjutnya, berudu tumbuh sepasang kaki belakang. Pertumbuhan itu diikuti dengan tumbuhnya sepasang kaki depan. Seiring dengan pertumbuhan kaki, ekornya makin pendek dan akhirnya hilang. Pada saat itu, berudu telah tumbuh menjadi katak muda. Setelah itu, katak muda tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Pertumbuhan katak dari telur sampai dewasa disebut metamorfosis, karena bentuk katak saat menetas jauh berbeda dengan katak dewasa. Metamorfosis pada katak disebut metamorfosis sempurna. Nah, agar lebih jelas, perhatikan metamorfosis pada kupu-kupu berikut. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat itu banyak makan dedaunan. Seiring dengan pertumbuhannya, makanannya semakin sedikit dan geraknya semakin lambat. Pada suatu saat, ulat berhenti makan dan tidak bergerak. Walaupun begitu, ulat tersebut tidak mati. Pada saat itu, ulat menyelimuti dirinya dengan benang yang dibuat oleh ulat itu sendiri. Jika seluruh tubuh telah diselimuti sempurna, ulat berubah menjadi kepompong atau pupa. Selama menjadi kepompong inilah ulat mengalami perubahan menjadi kupu-kupu. Jika perubahannya telah sempurna, kupu-kupu keluar dari kepompong. Makanan kupu-kupu bukan dedaunan, melainkan nektar yang terdapat dalam bunga. Karena bentuk kupu-kupu jauh berbeda dengan bentuk ulat, metamorfosis pada kupu-kupu termasuk metamorfosis sempurna. Kemudian, metamorfosis tidak sempurna. Kecoak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hal itu disebabkan bentuk kecoak muda tidak jauh berbeda dengan kecoak dewasa. Kecoak berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah menetas, lahirlah kecoak muda. Kecoak muda tidak bersayap. Selanjutnya, kecoak muda tumbuh menjadi kecoak dewasa yang bersayap. Sebagaimana kecoak, belalang juga mengalami metamorfosis tidak sempurna. Setelah telur, belalang menetas, lahirlah belalang muda. Tidak bersayap. Sayap akan tumbuh ketika belalang telah dewasa. Daur hidup tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri sebagaimana makhluk hidup lainnya, yaitu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuhan memiliki daur hidup yang berbeda-beda. Tumbuhan kacang hijau memiliki daur hidup yang berbeda dengan tumbuhan apel. Begitu pula tumbuhan mangga memiliki daur hidup yang berbeda dengan salak. Perhatikan daur hidup kacang hijau berikut ini. Kacang hijau sering dijadikan bahan seperti bubur kacang atau toge. Biji kacang hijau yang ditanam di dalam tanah akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tanaman kacang hijau dewasa. Kacang hijau dewasa akan berbunga. Bunga kacang hijau yang mengalami penyerbukan akan menghasilkan biji kacang hijau yang merupakan calon tumbuhan kacang hijau. Daur hidup apel.
Buah apel yang sering kita makan memiliki biji. Biji tersebut jika ditanam suatu saat akan tumbuh akar dan tunas. Tunas tersebut akan menjadi pohon apel kecil yang lama-kelamaan menjadi besar dan berbunga. Bunga-bunga apel ini merupakan cikal bakal buah apel. Di dalam buah apel tersebut terdapat biji yang merupakan calon tanaman baru. Upaya pelestarian makhluk hidup. Apa saja upaya pelestarian pada hewan yang dapat kita lakukan? Pelestarian makhluk hidup merupakan tugas manusia. Upaya pelestarian makhluk hidup adalah salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menjaga keberadaan makhluk hidup di sekitar kita seperti hewan dan tumbuhan. Adapun cara dan upaya untuk melakukan pelestarian makhluk hidup adalah: pertama, mengatur dan menguasai pelaksanaan undang-undang perburuan. Kedua, mengembangbiakkan hewan langka yang hampir punah. Ketiga, mengurangi pencemaran lingkungan karena dapat mengganggu kehidupan hewan pada habitatnya. Keempat, menjaga habitat alami hewan dengan tidak mendebang pohon secara liar. Kelima, membentuk cagar alam. Adik-adik, semoga video ini dapat bermanfaat. Salam manis dari Kak Arti dan Kak Tini. Sayangi hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.